Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rohani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah juga kembali memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang dengannya kita berharap kepada Allah Ta'ala bahwasanya ketika Allah Ta'ala sudah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pilihannya, maka dengan mempelajarinya mudah-mudahan kita juga menjadi hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang diberikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah berada di kitab jilid yang ketiga dan kita sudah masuk kepada pelajaran yang keenam. Dan di pelajaran keenam kita masih menyisakan ya satu pembahasan ya, satu latihan dari pelajaran yang keenam, yaitu tepatnya pada latihan yang kelima. Nah, baik, untuk itu silakan yang sudah punya buku bisa dibuka ya, bukunya di halaman 62. Ya. Di halaman 63 ya, halaman 63 buku jilid yang ketiga. Baik. Nah, di situ mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, yaitu istakhrij ya, keluarkan ya ma fid dars, apa yang ada di pelajaran ya min asma'iz zamani wal makani, apa yang termasuk dari isim zaman dan isim makan. Jadi isim yang menunjukkan makna waktu atau makna tempat ya. Wadhkur wazna kulli wahidin minha. Kemudian sebutkan wazan dari masing-masing isim-isim tadi ya. Wal fi'l alladhi ustuqqa minhu, dan juga fi'il yang dibentuk darinya kata itu. Jadi kata fi'il dasarnya apa. Nah, silakan bisa dilihat ya di pelajarannya, di dialognya di awal pelajaran ke-6 ya. Nah, dari sini ya sampai di akhirnya ini ya. Silakan bisa dilihat lagi mana yang termasuk dari isim zaman dan isim makan. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu dan nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, sekarang kita bisa mengerjakan dari latihan yang kelima ini. Kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, baik, kita akan menulis jawabannya di sini ya. Kita cari dulu ya di bacaan mana yang termasuk dari isim makan dan isim zaman. Baik. Kalau kita membaca di sini ya, di dalam dialog ini, maka kita akan mendapati yang pertama itu ya ini, kita mendapatkan kata al-mat'am ya. Baik, kata al-mat'am. Ya, al-mat'am. Nah, kata al-mat'am ini berarti dia adalah isim makan ya. Isim makan. Nah, dia termasuk isim makan. Lalu
Kemudian wazan yang digunakan ini adalah maf'alun. Ya. Atau kita pakai tabel aja ya. Udah, kita gunakan tabel aja. Dapat tabelnya. Isim terangannya nanti. Type 3 aja. Baik, berarti ini ya isimnya. Lalu di sini wazannya. Dan di sini adalah al-fi'l. Baik. Nah, kita mendapatkan kata yang pertama adalah al-mat'am. Nah, al-mat'am berarti dia isim makan ya. Kita kasih tanda mim saja. Nah, wazannya dia menggunakan wazan maf'alun. Ya, wazannya dibentuk dari fi'il ta'ama. Ta'ima yat'amu. Ya, makan. Ta'ima yat'amu. Nah, yang artinya adalah makan ya. Nah, jadi mat'am berarti dia karena diisim makan berarti tempat makan ya, tempat makan. Baik. Nah, berikutnya kata berikutnya yang bisa kita dapatkan. Kita lihat lagi di dalam bacaan. Nah, ini masrif ya. Kita dapatkan ada kata al-masrif. Al-masrif. Ya. Nah, berarti ini juga isim makan ya. Jadi mim ya, isim makan. Al-masrif dia dari wazannya adalah maf'ilun ya, maf'ilun. Ya, maf'ilun. Dari kata fi'ilnya ya dari sorofa yasrifu. Sorofa yasrifu.
Baik, nah, sorofa yasrifu. Nah, di sini termasuk yang sebelumnya saya jelaskan ya, dari ain fi'il mudhari'nya ini menentukan wazannya ya. Di sini yat'amu maf'alun, yasrifu maf'ilun. Jadi di sini masrif ya, bacanya masrif. Baik. Lalu yang ketiga, kita cari lagi, dapat kata apa tadi? Baik. Nine. Mauqif, kita dapat kata mauqif. Ya, kata mauqif. Mauqifun. Nah, ini juga termasuk isim makan ya, isim makan. Nah, mauqif berarti wazannya adalah maf'ilun. Ya kan ada dua, maf'alun dan maf'ilun aja wazannya kan. Nah, di sini dari kata waqafa. Ya, waqafa. Yaqifu. Yaqifu. Nah, ini kan jadi jelas ya. Yaqifu, waqafa, yaqifu. Baik, nah kita cari yang berikutnya lagi. Iya, iya. Mau'id. Nah, kita mendapatkan kata mau'id. Ya. Mau'id. Kita masukkan ke tabel. Ya, mau'idun. Nah, kata mau'idun ini dia zaman ya. Ya, jadi dia termasuk isim zaman. Nah, berarti wazannya adalah maf'ilun. Dari fi'ilnya wa'ada. Wa'ada. Kemudian mudhari'nya adalah ya'idu. Wa'ada ya'idu. Nah, baik. Kita cari lagi ya untuk berikutnya. Kata berikutnya. Jadi kalau mau'id itu janji ya, waktu yang dijanjikan, waktu yang disepakati gitu ya. Wa'ada berjanji. Ya, jadi seperti itu. Kalau mauqif tempat berhenti, dari kata waqafa berhenti. Ya, waqafa yang ibu berhenti, mauqif tempat berhenti. Jadi kalau wa'ada yaitu berjanji ya, mau'id tempat atau waktu yang dijanjikan atau yang disepakati. Baik, kita lanjutkan. Setelah mau'id, nah, kita dapatkan sekarang kata madkhal. Ada kata madkhal. Baik, kita masukkan ke tabel. Madkhalun. Berarti ini dia termasuk isim makan ya, isim makan. Madkhal berarti dia wazannya adalah maf'al. Ya, maf'alun. Dari kata dakhala. Ya. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu.
Nah, karena di sini ain fi'il mudhari'nya dhammah, maka dia menggunakan maf'al. Baik. Dakhala yadkhulu, madkhal tempat masuk, dakhala yadkhul masuk, madkhal tempat masuk atau pintu masuk. Nah, berikutnya kita lihat lagi setelah madkhal. Ya, jadi amama madkhal kita dapatkan kata al-mahja, ya, al-mahja. Nah, ini juga termasuk isim makan. Al-mahja. Nah, ya isim makan. Ya. Mahja berarti wazannya maf'al. Dari kata fi'ilnya adalah haja'a. Haja'a. Ya. Ya. Haja'a yahja'u. Baik, haja'a yahja'u tidur ya, haja'nya tidur, mahja ya asrama atau tempat tidur. Baik, kita lanjutkan untuk mencari lagi ya. Untuk kata berikutnya ya. Dan cari lagi kata berikutnya setelah kata mahja. Oh ya, mahja sama ya, mahja ya. Lalu kemudian ini mahattoh ini sebenarnya isim makan juga, tapi tidak sesuai dengan pembahasan kita. Nah, kita dapatkan sekarang ada kata al-matof wal mas'a ya. Matof dan mas'a. Baik, kita masukkan ke dalam tabel. Al-matof. Jadi dia isim makan ya. Matof isim makan. Dari wazannya yaitu maf'alun. Jadi ada kesalahan ketik ya. Type matof ini tidak pakai alif. Ya al-matof ya, al-matof al-mas'a. Matof berarti dia dari fi'il tofa. Ya, tofa yatufu. Dari tofa yatufu, tofa berputar ya kalau atau tawaf gitu ya. Matof di tempat tawaf. Nah, lalu tadi kita mendapatkan juga ada kata al-mas'a ya. Al-mas'a. Nah, ini juga isim makan ya. Isim makan. Sama dengan wazan maf'alun. Nah, dari sini sa'a ya, fiilnya adalah dari fiil sa'a. Yas'a. Sa'a yas'a berarti dia
wazan maf'alun. Baik. Nah, kita berikutnya cari lagi apa yang termasuk isim zaman dan isim makan. Di matof, mas'a sudah, dari bunila maktabi. Di sini kita berarti kata maktab. Baik, kita masukkan ke tabel kata maktabi. Nah, maktabi ini termasuk isim makan. Ya, isim makan dari wazan maf'alun. Nah, dan dari fi'il kataba, ya, yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, kataba yaktubu dengan mesin maf'alun. Nah, baik, berarti kata baik tubuh itu menulis ya. Kalau sa'a ini berjalan cepat atau berusaha, mas'a tempat untuk sa'i ya. Kata bayak tubuh ya menulis, maktab ya tempat menulis seperti bisa bermakna meja atau bisa juga bermakna kantor ya. Baik. Nah, coba kita lihat lagi apakah masih ada kata yang lain ya. Ya, maktabi latan sauna. Nah, jadi selesai ya, tidak ada lagi ya. Mauqif tadi sudah ya. Mauqif ini sudah ada. Mau'id juga sudah ya tadi sudah. Nah, baik, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapatkannya dari baca tadi kita mendapatkan kata mat'am, masrif ya, kemudian mauqif, mau'id, madkhal ya, mahja, kemudian matof, mas'a dan maktab. Ini yang isim zaman dan isim makan yang kita dapatkan. Baiklah para pemirsa, mungkin demikian dulu. Berarti dengan demikian selesai ya kita dari pelajaran yang ke-6. Dari soal nanti kita sambung kepada pelajaran yang ke-7. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita dari apa yang kita pelajari ini di dunia dan di akhirat. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.